Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala al-imam Abu Laits As-Samarqandi fi kitabih wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau menyampaikan satu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tajlisu 'inda kulli 'alimin illa alladhi yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Berbahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu 'inda kulli 'alimin, nindik pada tokol kepada orang-orang yang alim. Jangan kalian duduk di sisi orang-orang alim. Illa alladhi yad'ukum minal khamsi ilal khamsi, kecuali mereka yang mengajak kita kepada 5 perkara ke 5 perkara. Jadi ada 5 perkara, ada 5 sesuatu yang akan ditunjukkan kepada kita. Lamun nara si 5 niki jamaah yang ada pada orang alim itu ndak bilian ya. Namun dinara aja, perlu diragukan dia nanti. Jadi kalau kita ingin duduk bersama ulama, orang alim yang akan menunjukkan kita sesuatu kebaikan, ada 5 ciri-ciri yang ada pada orang alim itu. Apabila ia mengajarkan kita yang 5 ini, maka insyaallah kita akan selamat jamaah. Jampu teman-teman itu ulama niki jamaah, seorang murid itu berhak memilih guru siapa yang akan membimbingnya. Karena kita sebagai murid paham tentang guru-guru siapa yang kita inginkan. Seorang guru tidak berhak memilih muridnya. Bisi sugih-sugih beta ajar, wah bisi miskin nanti wah, nggak boleh seperti itu. Ya. Tapi kalau seorang murid bebas, dia mau mencari guru siapa yang diinginkan. Karena menurut dia ini yang membuat dia yakin. Mana dia yang 5 itu? Yang pertama, yad'ukum minasyakki ilal yaqin. Adik tepeta ulama yang mengajarkan kita, yang menunjukkan kita dari keraguan yang ada dalam diri kita menjadi sebuah keyakinan. Ya, seorang ulama memberikan kajian tentang dakwah, tentang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ulama yang mana menunjukkan kita yang awalnya dari keraguan yang ada dalam diri kita, maka menjadi suatu keyakinan. Jadi ngombe bayar wanta ngaji le ulama itu ragu-ragu luang. Makanya kalau kita meyakini bahwa ini ulama yang mengajar kita, yakin kita ilmunya ini yang disampaikan adalah masuk akal, sesuai dengan syariat, tidak ada pertentangan, nah itulah ulama. Apabila kita menjumpai mereka, duduklah sama dia, karena dialah yang akan memberikan kita sesuatu ilmu yang menghilangkan keraguan yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang berketuan kita ngumbe ruan Allah Ta'ala, mbe tawana apa gawe na, itu was-was doang. Maka ulama itu akan menjelaskan kita ketuan siniki yang dia perlu terbahas ya. Lamun ketuan be ta Allah Taala yang kena ngumbe apa gawena dia perlu ketuan masalah niki. Al imanu wajibun. Kita mengimani tentang adanya Allah, hukumnya wajib, selesai sudah. Apabila kita ingin dekat dengan Allah, ya maka melalui ibadah. Dengan ibadah yang kita kerjakan, maka kita akan menemukan bagaimana kita merasa dekat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tafakkur, renungkan ciptaan Allah. Makanya kata ulama, fakir fi khalqillah wa la tufakkir fillah. Lamun temere dekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
ada terenungang pikiran ciptaan Allah wa. Ya, dunia ini saya ciptaan tidak mungkin ada dunia ini pasti ada ciptaan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, sudah dijawab. Nah, sehingga kalau kita merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang ada di dunia, di alam ini, maka kita semakin dekat kepada Sang Pencipta. Wala tufakkir fillah, nindek baik terpikiran ngombe kun Allah Taala ngombe ruana, itu semakin jauh kita nanti. Nah, oleh sebab itu sekarang kita yakin alhamdulillah ternyata kita dekat kepada Allah itu dengan semakin kita ibadah, semakin kita merasakan manisnya iman itu. Nah, kalau kita sudah tidak ada dalam keraguan dalam hati kita, menetapkan tentang adanya Allah, sudah sampai kepada batas keyakinan, alhamdulillah. Berarti itu ulama yang membimbing kita kepada jalan yang benar. Sehingga cara kita menetapkan hati kita yang ragu-ragu tentang Tuhan, pertama, kita harus mengisbatkan bahwa Allah itu ada. Arti isbat niki kita dalam hati kita agar tidak ada keraguan, agar kita mantapkan dalam hati kita bahwa Allah itu ada. Selesai wah. Kenapa kita mengatakan Allah itu maujudun, ada? Agar kita terhindar dari perasaan was-was mengatakan Allah tidak ada. Jadi dengan yakin bahwa Allah itu ada, sehingga hilang keraguan kita dalam hati kita mengatakan Allah itu tidak ada. Sehingga kita pertama kita isbatkan Allah itu ada. Dan yang kedua, kita mentauhidkan bahwa Allah itu esa. Allah itu Maha Esa. Kumbina ampota esa Allah Ta'ala, agar kita jauh dari keraguan mengatakan Allah itu dua, Allah itu tiga. Sehingga ulama mengajarkan kita, wa ilahukum ilahun wahidun, Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian agar yakin hati kita tentang adanya Allah, kemudian kita mengesakannya, agar kita keraguan kita tidak mengatakan Allah itu dua, tiga, empat sebagaimana orang-orang musyrik seperti itu. Setelah itu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul lil hawadith, berbeda Allah itu dengan makhluknya. Kumbena sehingga lamun terpadang Allah kan makhluk, berarti Allah butuh nanti. Allah pedam, Allah mangan segalanya, enggak ada. Nah, jadi kalau kita mengatakan man huwallah, siapa itu Allah? Ma siwal alam, sesuatu yang lain daripada alam ini sudah. Apa itu alam? Alam ini adalah selain daripada Allah. Tuh, semakin kita menetapkan sehingga di dalam hati kita tidak ada pikiran-pikiran mentashbihkan Allah dengan makhluknya, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Beta Allah Ta'ala ya tokol kursi nganta umpamana, nu tau na tokol aras nganta. Makanya Al-Imam Asy'ari menjelaskan tentang makna ini adalah butuh ditakwilkan. Lamun takatuan barah beta Allah Ta'ala tokol kursi, memberuan tokol, nanti kita tashbihkan dia. Kita pikirkan ngumbir tokol berarti belian Allah kan kursi nganta barah, sehingga terjadi kita mulai untuk meragukan. Nu Allah Ta'ala li atas ta antono nganta. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala bertempat, berarti Allah butuh tempat. Makanya kita harus meyakinkan keyakinan kita Allah Subhanahu wa taala la yahtaju ila zaman wa ila makan, la makan wala zaman. Ndekna butuh waktu, ndekna butuh tempat, kita doang butuh waktu, butuh tempat. Kemudian agar menetapkan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, Allah yang mengatur semua urusan yang ada di alam jagat raya ini. Allah sudah mengaturnya semuanya jamaah. Jadi nenek terpinang-pinang, nenek terpusing-pusing, Allah Ta'ala nyuruh kita beribadah, wah nenek termina kerusakan. Jangan merubah hukum-hukum Allah. Kenapa kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah mengaturnya dengan kehendaknya
agar kita jauh dari prasangka-prasangka bahwa ketika terjadi gempa kita mengatakan mula ngenu aran jelempengan bumi ngenta. Ketika terjadi banjir tsunami, makan perubahan alam ngenta. Ketika terjadi angin puting beliung menyambar, ada mula ngenu arannya keadaan. Orang yang berpengertian seperti itu dilarang dalam ilmu ketauhidan. Seolah-olah kita tidak mengikut campurkan bahwa itu kehendak Allah. Nah, sebab kita berilmu, alhamdulillah. Angka buat nagempan tak baik tengana. Adukan mula lempengan ngono. Baik. Ia belak gunung nung enta. Kita tanya, gunung itu, tanah itu makhluk apa tidak? Makhluk. Makhluk itu semuanya tunduk sama perintah Allah apa tidak? Tunduk. Artinya semua kejadian-kejadian itu kita kembali kepada para umat-umat terdahulu. Ada yang diazab oleh Allah dengan gempa, ada yang diazab oleh Allah dengan disambar halilintar, ada yang diazab oleh Allah dengan angin kencang, ada yang diturunkan hujan batu, ada yang dijadikan banjir, ada. Semuanya adalah jundun min junudillah. Itu semua tentara Allah. Makanya apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya di muka bumi ini melalui tentara-tentaranya yang kelihatan ataupun tidak kelihatan, tidak ada yang merasa aman. Afa amin ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Allah kadang-kadang menurunkan azabnya kepada kita apabila kita berlaku zalim, kejahatan merajalela. Kalau turun azab Allah, Allah tidak memandang kita lagi tidur apa tidak. Terjadi apa tidak? Ada yang terjadi seperti itu? Ada. Wa amin ahlul qura ayyatahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Kadang Allah menurunkan siksanya, azabnya di muka bumi ini tidak mengenal kita lagi main-main apa tidak? Ada seperti itu. Nah, kenapa? Karena kezaliman, kejahatan, kemaksiatan yang kita kerjakan karena kita tidak berilmu. Banyak kerusakan-kerusakan, larangan-larangan Allah yang mana Allah larang kepada kita ngelamper ya doang. Karena dia temeli ngaji, dia mengetahui sehingga hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan campur gaurda, Allah marah sama kita. Makanya segera bertaubat. Mari kita kuatkan keyakinan kita, yaitu pertama kali awwalu wajibin 'alal insani, pertama kali kita diwajibkan sebagai manusia ini adalah ma'rifatul ilahi bistiqani, mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Nah, bagaimana cara kita agar kita yakin tentang adanya Allah? Ya duduklah bersama orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya para ulama, karena mereka ulama yang benar-benar ulama adalah yakhsyallah, mereka lah yang takut kepada Allah. Itu yang pertama jamaah. Dan temele tokon cari ulama yang mana ulama itu akan memberikan keyakinan dalam hati kita, menghilangkan perasaan was-was, keraguan dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, apabila kita ingin duduk bersama ulama, duduklah bersama mereka allazi yad'ukum minat takabburi ila tawadhu'i, yang mana akan membimbing kita, akan menyeru kepada kita, yaitu dari kesombongan menuju ke tawadhu'an, merendahkan diri. Mungkin kita luwih sombong ta jamaah. Kadang-kadang kita tidak memahami, tidak sombong, tidak sombong kadang-kadang. Karena kita narak ngingetang kita, setelah kita ingetang, oh ternyata sombong ini. Artinya ada dalam diri saya. Apa itu sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu jamaah melecehkan menolak kebenaran, melecehkan orang lain. Kira-kira sila pada renungan cerita, wah kita ngenu kira-kira arak pada ita solah ndik temele, bahkan lecehang ta ya, itu sombong namanya. Setelah kita mendengar, oh ternyata enggak boleh. Ya, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga siapa? Orang yang ada di dalam hatinya
ada kesombongan walaupun seperti mithqul dzarrah, seperti lenga niki Nabi basanta dzarrah. Ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan biji jagung, ada yang mengatakan lenga. Nabi lenga, dia marah onde-onde nu lenga. Tapi ada yang berpendapat makna zarrah itu jamaah kelema-lema buka ta jendela ta terus arak matahari ta sinar nang jamaah. Lalu ampun kita kode engkeleng-kelep niki penggitan atau ndek ke marak ngenu niki ada kesombongan dalam hati kita, hati-hati itu akan menghambat kita masuk ke dalam surga. Ngumbe-ngumbe alim ta, ngumbe-ngumbe pacun ta sembahyang, ngumbe-ngumbe taat mungkin le agama lagu arak sifat sombong ta jamaah. Oh bahaya itu. Umbe na jamaah pun bahaya. Saya ngak lamun teng rekeng alim ta niki jamaah. Iblis itu jauh lebih alim daripada kita. Ya, iblis itu kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah dia bilang. Itu kadang siapa Tuhanmu dia tenau entah lebih parah jamaah. Terus kenapa iblis itu dilaknat oleh Allah dan iblis itu dia dimasukkan ke dalam neraka karena kesombongannya. Ya. Nah, jadi orang sombong itu bisa saja karena keilmuannya, bisa saja karena kekayaannya, bisa saja karena kelebihannya. Lalu sombong kita, datanglah ulama, datanglah orang alim memberikan kita nasihat. Ternyata bahaya sombong itu begini dan begitu sehingga kita menjadi orang yang merendahkan diri kita. Alhamdulillah dibimbing kita oleh ulama bahwa dari kesombongan menuju kepada ketawaduan. Orang sombong itu akan direndahkan oleh Allah. Orang yang merendah itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sebelum ya ndak merasa mengatakan saya paling enggak nawah. Aku parang cekatku pokoknya di narak wah. Kalau kita sudah mengatakan aku itu nafsu sudah itu ya. Sok ita bae pokoknya segala-galana sehingga orang denarak lengana berbuat kebaikan. Be contohnya pokoknya ita doang milih terdengar, lamun terdengar aja. Aduh, karena kode be pentahna. Makanya kalau kita ingin mendengar nasihat, jamaah kata ulama, unzur mangqala wala tanzur, unzur maqala wala tanzur mangqala. Adik ndak tersombong le dalam jiwa ente niki sei ngingetang kita jamaah nendek kita denganu adik tegita ucapannya. Bisa saja ucapannya adalah nasihat dari Allah, ucapannya nasihat dari Rasul, ucapannya nasihat dalam agama ini. Lihatlah ucapannya, jangan lihat orangnya. Munteng kita dengan aja aduh tekesan aku kan jaya kan ya pun ngebeang itu ngene enggak boleh. Itu kesombongan itu jamaah ya. Menolak kebenaran lalu melecehkan manusia. Sekarang kita tawadhu. Nak kena aja bahasana keahlian agama dengan Allah taala alhamdulillah ara ngingetang kita. Sehingga kita merendahkan diri, tidak merasa lebih baik daripada orang lain, maka kita orang tawadhu, Allah mengangkat derajat kita. Nah jadi lamun tesugulan pengajian niki jamaah ndak baik terjauh sareng sombong niki ka adik merendah mungkin kepada bersematon kumbena sehingga kita kepada sama sesama manusia ada yang memiliki kelebihan, ada yang memiliki kekurangan. Itu doang perang lebih selain kurang antelawan. Jadi melengono jamaah haran bermasyarakat arak kekurangan ta arak kelebihan ta sila ta pada sarang isi kekurangan. Yang memiliki kekurangan datanglah kepada orang memiliki kelebihan agar kita mengetahui. Paham niki jamaah? Ya, jadi sila alhamdulillah mu itu oleh ndak baik terjauh siaran sifat sombong niki jamaah. Sehingga siaran sombong niki dinar kenantan untuk ilmu wah. Ya, kita menantan untuk ilmu ada tatama dalam ridha Allah tama surga dengan rahmat Allah lagu mah tama neraka kita ndak temele terbada sehingga kita mengatakan paling segalanya. Kalau kita menemukan ada ulama yang membimbing kita kepada tawadhu, maka duduklah bersama ulama itu. Kemudian yang ketiga,
wa minal adawati ila nasihah. Ada ulama yang menunjukkan kepada kita yang awalnya kita selalu bermusuhan. Ita pada girang besual gubuk no jamaah umpamana ngano kejulu besual ita kan semeton jarinta setelah tengaji alhamdulillah berkat ilmu saling nasihat menasihati langsung ita pada taubat, langsung ita saling maafkan. Tuh. Bukan ulama kepada kita mengaji kepada ulama bukan masalah menasihati suruhnya saling gedekang, kemudian saling engosin, kemudian berpecah belah. Bagaimana kita akan bisa selamat? Ulama yang hakikat itu adalah dia tidak memecah belah masyarakat. Ya, dia tidak menjadikan permusuhan antara satu dengan lain. Dari permusuhan menuju kepada saling nasihat menasihati, saling kangen. Itulah kalau kita menemukan ada ulama yang selalu mengajak kita, selalu saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, duduklah bersama mereka. Karena itulah ulama alal haq. Sila jamaah tengaji sisi gurunta, yang penting solah ajarna ita, semakin kita yakin mengenal Allah, semakin kita merendahkan diri, tidak melecehkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Tokol wah jamaah. Kami saja di Mekah, guru kami dari mazhab al-imam Hanafi, muftinya kami duduk walaupun beda mazhab. Guru kami muftinya mazhab Imam Maliki, kami duduk. Ada guru kami muftinya Imam Hambali juga mazhab Hambali, kami duduk. Bahkan dari Salafiyah kami duduk. Selama dalam dakwahnya adalah mengajak kita mengenal Allah, tidak menyakiti satu sama lain, selalu saling nasihat menasihati, semuanya alal haq. Ya. Oleh sebab itu, itu mazhab Syafi'i tetap Syafi'i pertahanan. Perlu kita mengetahui mazhab yang lain agar kita tidak menyalahkan yang lain. Sehingga kita dalam pergaulan kita selalu saling ingat, mengingatkan. Berpercuma sudah ngaji, pacu-pacu ngaji, ngapal hadis, ngapal Quran. Lagu dik terbesapaan kan cepisa ta. Gara-gara apa? Yang dik nekunut jerak terpisah. Gara-gara bismillah pisah hita masjid. Gara-gara beda paham pindah hita RT. Tak ada seperti itu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami mengamalkan apa yang kami yakini dari ulama-ulama kami. Ya silahkan anda melakukan amalan-amalan apa yang anda dengar dari ulama. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Berbeda pendapat boleh, tapi saling melecehkan dan saling menyalahkan enggak boleh seperti itu. Ya, jangan kita mengatakan kita paling benar, anda salah, enggak boleh seperti itu. Dapat ajaran dari mana seperti itu? Ya, silahkan kita berbeda, tapi persaudaraan tetap kita jalin. Ya, cari persamaan, jangan perbedaan. Karena perbedaan khilafiyah itu ya memang dari dulu khilafiyah dulu, makanya ada mazhab-mazhab terlahir di dunia ini, ada mazhab karena ada perbedaan dalam menafsirkan, ada perbedaan caranya untuk memberikan kajian. Silahkan kita ke mazhab kita masing-masing tanpa menyalahkan mazhab yang lain. Kalau kita menemukan ada ulama yang mengajakkan kita dalam persatuan, bukan perpecahan, ini ulama yang hak namanya. Tapi kalau mengajak kita perpecah belahan, ini yang benar itu salah, bagaimana kita menyalahkan? Kalau memang itu khilafiyah, yang boleh kita menyalahkan itulah inhiraf. Apa itu inhiraf? Penyimpangan. Ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, itu penyimpangan, bukan beda pendapat namanya. Nanti ada orang yang datang mengaku dirinya sebagai Tuhan, itu penyimpangan, bukan beda pendapat namanya. Tapi kalau ada yang maulid, ada yang tidak, oh beda pendapat, ya enggak apa-apa. Ada yang zikir bersama, ada yang tidak zikir bersama, beda pendapat sesuai dengan ulama masing-masing. Jalankan ibadah, aman, selesai. Tuh. Bisa dipahami jamaah? Jangan duduk bersama ulama yang mengajak kita perpecah belahan, tinggalkan. Itu ulama syaitan namanya itu. Ya, karena syaitan akan mengajarkan kita berpecah belah. Ulama yang hak adalah dia mengajak dalam persatuan, menyembah Allah Subhanahu wa taala, saling tolong menolong tanpa menyakiti perasaan satu sama lain. Yang penting
kajian kita, ulama kita sudah diresmikan dan tidak mungkin adanya kesalahan. Makanya ulama yang 4 itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sudah termasyhur sudah itu. Ya, silahkan mau mazhab yang mana saja. Kita di Indonesia mazhab Al-Imam Syafi'i, laksanakan, tingkatkan, gunakan, karena dari mazhab inilah kita bisa mengenal hadis, kita bisa mengenal Quran, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, apabila kita duduk bersama ulama, cari ulama yang menunjukkan kepada kita wa minar riya'i ilal ikhlas. Dari sifat riya yang ada dalam diri kita dikikis, dihapus dia menjadi ikhlas. Yang namanya riya itu bahasa ulama nasihatin kita, saya ngaji, saya sembahyang, saya bantu dengan, bukan dia karena Allah, dia karena agar disanjung oleh orang lain, agar dia disebut kebaikannya oleh orang lain, agar dia dikatakan paling dermawan di kampung ini. Barang siapa beramal karena itu, riya namanya. Datanglah ulama meluruskan kita, orang yang memiliki pendapat seperti itu riya namanya, syirkul asghar namanya. Tidak diterima amalan kita. Ya, di dunia kita disanjung, ya namanya kita pengen disanjung, dikasih kita sanjungan, tapi di akhirat ditolak amal ibadah kita. Jadi Nabi makna riya niki adalah melakukan ibadah li ghairillah, li ghairi wajhillah, bukan karena Allah gitu aja. Contoh riya kadang-kadang dia tahu datang nih tanah masjid tujuan karena yang terbaru adik kita itu riya sudah itu. Ya, nanti pasti kita akan dikasih jawaban, solah yang di senang gitu, terus udah dikasih langsung oleh Allah udah, karena tujuannya itu dikasih dia. Tapi kita bukan karena Allah. Nah, niki jamaah. Jadi lamun nara riya dalam diri kita sila tak ikhlas mungkin. Semuanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kada tak ikhlas jamaah beribadah. Kemudian yang terakhir, lamun tatokol kanca ulama, ya carilah ulama. Yang mana ulama itu? Alladzi yad'ukum minar raghbah ila zuhdi. Yang mana kita itu terlalu cinta kepada dunia ini sehingga diajarkan kita oleh ulama mengikis kecintaan kita kepada dunia ini. Sehingga lamun terlalu cinta kepada dunia jamaah, terlalu kita memperhatikan mendorong pegawaian burung kita ngaji sembahyang daun, burung kita gawe perintah Allah, karena terlalu kita cinta dunia. Datanglah ulama menasihati kita, ya kita itu di dunia, ya kita diperintahkan beribadah. Boleh kita mengambil dunia ini sekedar kebutuhan kita, bukan tujuan kita, sehingga lalai kepada yang lain. Dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Kita itu akan meninggalkan dunia. Lalu apa yang harus kita bawa nanti? Ya amal kita. Kalau begitu, karena kita terlalu sibuk urusan dunia, sehingga ibadah kita mulai kita lalaikan. Di sana kita mulai dikikis, ternyata begitu. Semakin kita mengejar dunia ini, semakin stres kita. Semakin kita tujuan dunia, semakin pusing kita. Semakin kita bertujuan dunia ini menghalalkan berbagai macam cara, akan menjadi malapetaka kepada kita. Sehingga kita diingatkan, ayo dunia yang kita miliki, mobil yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, semua yang kita miliki di tangan kita, jangan di hati kita. Itulah ciri-ciri orang zuhud. Dia boleh punya mobil, dia boleh punya segalanya, tapi di dalam hatinya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di hatinya adalah zikrullah, selalu dia ingat kepada Allah, sehingga dunia yang dimilikinya itu adalah tidak mempengaruhinya. Makanya apabila kita duduk bersama ulama, sehingga kita mulai mengikis keinginan dunia kita, terlalu menyibukkan diri kita, bagi waktu kita. Apapun pekerjaan kita di dunia ini, kita kerjakan dengan bernilai ibadah. Pergi berkantor karena Allah, pergi bekerja karena Allah,
membantu saudara kita karena Allah, sehingga pekerjaan kita itu berkah, bermanfaat, memberikan manfaat kepada yang lain, dapat reda Allah. Nah, inilah yang kita inginkan. Kayak niki sejamah sekedi-kedi nggih. Nah, jadi tokol tesis semendak niki mulai dengan maghrib sampai isya, alhamdulillah kita dijelaskan bahwa apabila kita beramal, kita harus berilmu dulu. Karena amal tanpa ilmu tidak sempurna amal kita. Lalu agar kita berilmu pengetahuan, bagaimana caranya kita Pak Ustadz? Ya duduklah bersama orang berilmu. Orang berilmu yang mana Pak Ustadz? Yang benar-benar mengarahkan kita kepada yang 5 ini. Satu, yaitu dari apa tadi? Dari keraguan menuju kepada keyakinan, dari kesombongan menuju kepada merendah diri, kemudian dari permusuhan menuju kepada saling sayang menyayangi, dari perbuatan riya menuju kepada ikhlas, kemudian dari cinta dunia meninggalkan amal ibadah sehingga kita mengikisnya keinginan dunia, semakin kita meningkatkan ibadah. Nah, inilah jamaah kayak adik kepada amalan usaha. Wahai tendengar ya baru, kemudian ingat ya adik terpraktekkan, baru kita saling nasihat menasihati. Insyaallah ilmu kita akan berkah, bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoi, berjalan sesuai dengan petunjuk Allah. Di kita nanti dikumpulkan bersama para alim ulama, para nabi rasul, sehingga apa yang kita kerjakan di dunia ini semuanya benar-benar, yaitu tidak keluar dari aturan-aturan agama ini. Mungkin arah bahasa tiang si salah, si pelih, si sarop niki jamah dalam pembahasan kita yang mungkin ada kekeliruan niki, ampura agung sinapura nggih. Arah kita sebagai manusia, arah baik atau ada keceplosan, salah, keliru niki mohon maaf. Ada sebagai bentuk memang kekurangan yang banyak pada diri tiang. Kena bahasa tiang niki jamah belengan disir Allah Taala. Sila tapi ada barang-barang amalang ya. Ada tepadang stajak kepada semeton-semetonda mungkin di sempat di majlis niki. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.